Shalom, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memenuhi hati dan pikiran saudara-saudari semuanya. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43 yang isinya tentang Dorcas yang hidup kembali oleh 2 Petrus. Sehingga dianjurkan agar kita merenungkan firman ini dalam bingkai tema kuasa Tuhan yang membangkitkan. Ini Evangelium di tanggal 8 Mei, Minggu Jubilate tahun 2022. Marilah kita baca apa selengkapnya dikatakan di sana dalam Kisah 9 ayat 36 sampai 43. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida, dekat dengan Yope, ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikian firman yang akan kita renungkan. Berbahagia dan diberkatilah orang yang mendengar, memahami, menghayati dan melakukan firman dan perintah Tuhan. Amin. Mari kita ambil arti dan makna firman ini bagi kehidupan kita sekarang ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di sini pun Tuhan Yesus dapat menunjukkan kuasanya. Kota Yope disebut juga Yapo atau Yapa, dan sekarang menjadi bagian dari kota Tel Aviv, sudah ada sejak abad 17 sebelum Masehi. Kota ini kota pelabuhan yang dikuasai silih berganti oleh Filistin, Yahudi di zaman Simon Makabi, sebelumnya oleh suku Dan, dan Pompeius pernah memasukkannya menjadi bagian provinsi Romawi Syria. Nabi Yunus pernah berangkat dari sana ke Tarsis untuk menghindar dari suruhan Tuhan kepadanya untuk pergi ke Niniwe. Tidak ada catatan bahwa Yesus Kristus pernah pergi melayani di sana. Tetapi para pengikut Yesus Kristus pergi memberitakan Injil ke kota Yope untuk memenangkan penduduk kota itu bagi Yesus Kristus dengan jalan damai. Demi pemberitaan Injil itu dan demi pengembangan kerajaan Kristus, ada 3 hal yang terjadi di Yope kepada Petrus yang menjadi sangat berguna untuk pekabaran Injil. Yang pertama, dia dipanggil ke Yope untuk melihat Dorcas atau Tabita yang telah mati dan sudah dimandikan, yang artinya sudah siap untuk dikuburkan, dimakamkan. Lalu atas 2 Petrus, Tabita atau Dorcas hidup kembali sesuai dengan hardikan Petrus yang mengatakan, "Tabita, bangkitlah." Dorcas atau Tabita hidup kembali dan kemudian banyak penduduk Yope menjadi mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kemudian di Yope Petrus mengalami penglihatan bahwa
di dalam kain lebar berisi hewan-hewan yang menurut Yahudi haram, turun dari langit dan Petrus disuruh menyembelih hewan-hewan haram itu untuk dia makan. Sewaktu Petrus menolak, maka Tuhan bersabda kepada Petrus, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Kisah 10 ayat 15b. Sejak itu, demi pekabaran Injil, umat Kristen dilarang mengatakan haram apa yang dikatakan halal oleh Tuhan. Sejak itu umat Kristen kembali kepada perintah Tuhan kepada Nuh yang mengatakan segala yang bergerak, yang hidup, maksudnya hewan-hewan apapun itu, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Kejadian 9 ayat 3. Sewaktu Adam dicipta, manusia hanya dapat memakan tumbuh-tumbuhan. Dengan demikian daging babi pun halal lah bagi pengikut Yesus. Yang ketiga, di Yope Petrus mendapat kepastian dari Tuhan bahwa semua orang Yahudi dan non-Yahudi harus disambut dalam kerajaan Kristus. Lalu Petrus mengikut tuntunan Tuhan ke rumah Cornelius yang non-Yahudi dan memberitakan Injil di sana, lalu membaptis mereka dalam nama Yesus Kristus. Dasar Injil untuk itu yang dikatakan Petrus, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir." Kisah 10 ayat 28. Tiga peristiwa ini sangat penting untuk pemberitaan Injil. Yang pertama, pergunakan talenta yang diberikan Tuhan kepadamu, termasuk talenta menghidupkan orang mati, itu dikerjakan bersama Tuhan Yesus. Yang kedua, jangan terhalang memberitakan Injil hanya karena persoalan haram halal. Yang ketiga, jangan beda-bedakan orang yang bisa ikut masuk dalam kerajaan Kristus. Kerajaan Kristus terbuka untuk semua orang. Tiga hal ini dalam pekerjaan pemberitaan Injil perlu dilakukan, karena di sini pun di daerah asing seperti Yope, Tuhan ingin menunjukkan kuasa-Nya melalui para pemberita Injilnya. Hal yang kedua yang perlu kita renungkan Bapak Ibu Saudara, agar jubilate kita semarak, ikuti tuntunan Tuhan dan biarkan Tuhan bekerja bersama kita. Dorcas atau Tabita, seorang perempuan pengikut Yesus yang saleh, rajin bekerja dan sangat produktif, pembuat pakaian, rajin bersedekah. Dapat dimaklumi apabila sedihnya kumpulan umat pengikut Yesus di Yope waktu itu. Tetapi dalam menyikapi kematian Dorcas, mereka mau dituntun oleh Tuhan dan iman mereka bekerja. Mereka mencari pertolongan kepada hamba Tuhan yang mereka anggap dapat menolong. Untuk itu mereka peka mendengar kabar bahwa Petrus ada di Lida. Petrus mereka terima sebagai murid Yesus yang paling berwibawa. Tetapi dalam memanggil Petrus, mereka atau dua orang yang diutus dari Yope ke Lida tidak memberitahu bahwa dia diharapkan menghidupkan orang yang sudah mati. Mereka cukup saja mengajak Petrus ke Yope dengan mengatakan, "Segeralah datang ke tempat kami." Indah sekali sikap Petrus. Dia menuruti ajakan itu dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan apa yang harus dikerjakan di Yope. Ternyata dia diperhadapkan kepada suatu hal yang sangat sulit, yakni mau diapakan mayat perempuan itu. Tanpa cerita terlebih dahulu tentang Dorcas, Petrus langsung dibawa ke ruang atas rumah, tempat di mana Tabita atau Dorcas yang sudah dimandikan itu tergeletak, membujur kaku, sebab sudah mati. Kemudian Petrus membuat langkah yang sangat diperlukan agar dia bisa bekerja dengan Tuhan, pemegang kekuasaan atas kematian dan kehidupan itu. Dia menyuruh para janda yang ikut masuk ke ruangan itu dan yang nangis-nangis agar mereka keluar dari ruangan itu.
Ternyata nangis-nangis tidak menyelesaikan masalah dengan kematian seseorang. Dalam kesunyian itu, di mana Petrus dan Tuhan dan mayat itu yang ada di ruangan itu, Petrus berlutut dan berdoa. Artinya dia berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus tentang apa yang harus dikerjakannya. Dia memohon agar kuasa Tuhan saja yang nyata di kesempatan itu. Setelah komunikasinya dengan Tuhan dan mendapat arahan dari Tuhan, Petrus berpaling ke mayat itu dan mengatakan apa yang diperintahkan Yesus Kristus untuk dia katakan. "Tabita, bangkitlah," kata Petrus. Kuasa di Tuhan Yesus Kristus bekerja. Tuhan mengembalikan tanda kehidupan kepada Tabita. Dia bisa membuka matanya. Orang mati tidak bisa membuka matanya, bahkan matanya dipejami oleh orang yang menangisinya. Kemudian Tabita bisa melihat, lalu mengenal siapa yang bersamanya, yakni Petrus. Tuhan memulihkan penglihatan Tabita, kemudian memulihkan nalarnya, kemudian memulihkan tenaganya, sehingga dia bisa duduk, kemudian berdiri. Itulah tanda-tanda kehidupan bagi setiap orang beriman yang imannya yang mati dihidupkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia bisa melihat, dia bisa mengenali, dia dapat mendapat kekuatan untuk duduk dan bangkit, dan seterusnya bekerja untuk Tuhan. Pada akhirnya waktu itu orang-orang kudus dan para janda yang sudah menyaksikan Dorcas hidup kembali dapat berjubilate yang luar biasa. Itu semua bisa terjadi karena kuasa Tuhan yang membangkitkan. Kuasa itu bisa nyata karena semua pihak dalam melawan kematian itu benar-benar mematuhi tuntunan Tuhan dan membiarkan Tuhan bekerja untuk mengalahkan kematian itu. Akhirnya semua menjadi terberkati. Pekabaran Injil menjadi lebih mudah berjalan, sebab peristiwa itu sendiri yang membuat orang bertobat dan mau dengan sukarela mengikut Tuhan Yesus Kristus. Tuhanlah yang memberkati pekerjaan huriannya, mengembangkan kerajaannya, di mana para pengikutnya mau patuh menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Sorgawi, kami terima kasih bahwa dulu Engkau tunjukkan melalui pengikutmu, melalui muridmu, orang mati bisa hidup kembali atas kuasa-Mu semua. Dan kami yakin sekarang ini pun bisa Kau tunjukkan kuasa-Mu untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Atau setidaknya kalau ada orang mati di antara kami, Engkau hidupkan dia kembali di Firdaus, di sorga, dan tidak perlu dia menunggu di bumi ini masuk ke Firdaus. Tidak perlu dia masuk ke dunia kematian, melainkan Engkau bawa seperti Engkau katakan, hari ini Engkau bersama saya di Firdaus. Bapa Surgawi, kuatkanlah gerejamu, huriamu untuk memberitakan Injil, sehingga seluruh umat manusia dapat berjubilate, bersorak-sorai, bersuka cita, merayakan kemenangan Tuhan atas kematian itu. Kalau saudara-saudara kami banyak yang mati sekarang ini di Ukraina, walaupun tidak berdosa oleh karena perang yang dilakukan oleh pemimpin Rusia dan Ukraina, Tuhan kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Dan kami mohon agar perang di Ukraina itu dapat berhenti dan selesai, karena kami tahu Tuhan, umat-Mu yang paling banyak korban dalam perang ini. Sempurnakan doa kami ini ya Tuhan, dan kabulkanlah itu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.